yang mempunyai arti berkumpul. Pencarian air yang dilakukan Siti Hajar dari Bukit Syafa ke Bukit Marwah inilah yang menjadi awal mula sa'i pada ibadah haji, dan adanya air Zam-Zam di tengah tanah tandus tersebut membuat Mekkah menjadi hidup. Nabi Ismail pun beranjak besar, ia menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Suatu ketika, Nabi Ibrahim ingin bertemu dengan Nabi Ismail. Ia pun datang dari negeri Syam ke negeri Mekkah untuk bertemu dengan Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihi wasallam. Setibanya di Mekkah, Nabi Ibrahim disambut oleh Siti Hajar dan Nabi Ismail. Karena lelah, Nabi Ibrahim memutuskan untuk istirahat sebentar dan tak lama ia tertidur. Dalam tidurnya, Nabi Ibrahim bermimpi di mana ia mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih Nabi Ismail. Lalu Nabi Ibrahim terbangun dari tidurnya dan memikirkan tentang mimpinya tersebut. Awalnya Nabi Ibrahim masih ragu apakah mimpi tersebut benar adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, di keesokan harinya, Nabi Ibrahim kembali bermimpi yang sama. Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih anaknya sebanyak 3 kali, hingga akhirnya ia menyadari bahwa mimpi tersebut adalah benar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Ibrahim segera memanggil Nabi Ismail dan Siti Hajar untuk memberitahu perihal mimpinya tersebut. Mendengar perintah Allah untuk menyembelih Nabi Ismail membuat Siti Hajar menangis dan memeluk sang putra, sedangkan Nabi Ismail sangat ikhlas dan sabar mendengar perintah penyembelihan tersebut. Di hari yang sudah ditentukan, Nabi Ibrahim membawa Nabi Ismail ke tempat yang jauh. Siti Hajar melepas Nabi Ismail dengan teguh hati dan menerima bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama di perjalanan, banyak godaan setan yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Namun, kedua utusan Allah tersebut tak termakan bujuk rayu setan dan tetap menjalankan perintah Allah. Setelah sampai di tempat penyembelihan, Nabi Ibrahim tidak tega untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail, sehingga beliau menutup wajah putranya dengan kain. Saat pisau sudah sampai di leher Nabi Ismail, datanglah malaikat Jibril untuk menghentikan Nabi Ibrahim. Malaikat Jibril atas perintah dari Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba dan memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih hewan tersebut dan menjadikan hari penyembelihan sebagai hari raya serta menyedekahkan sebagian dari daging domba tersebut kepada fakir miskin. Kisah Nabi Ismail dan perintah penyembelihan ini pun tercantum dalam Al-Quran surat Asy-Syaffat ayat 102-107 yang berbunyi, "Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, 'Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu.' Ia menjawab, 'Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar.' Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, 'Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.' Setelah itu, Allah memberi seekor domba untuk disembelih menggantikan Ismail. Peristiwa penyembelihan ini kemudian menjadi awal mula ibadah kurban yang diperingati sebagai Idul Adha dalam agama Islam. Dalam kisah ini juga memperlihatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membebani hambanya melebihi kesanggupannya. Nah, semoga kisah ini dapat meningkatkan keimanan kita semua